Pembuangan ini membuat mereka mengalami kehancuran, baik secara rohani maupun secara sosial. Kota Yerusalem sudah jatuh, bait suci dihancurkan, dan mereka hidup sebagai tawanan di negeri asing. Dan yang membuat situasi yang menyedihkan adalah bahwa pemimpin sekuler, pemimpin rohani, pemimpin keluarga, pemimpin dalam diri sendiri ternyata sudah lari dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Mereka juga mengenal, seperti kita mengenal, bahwa gembala itu menjadi simbolis dari Tuhan, sementara domba itu adalah umat, atau kita adalah menjadi domba. Ternyata mereka sudah lari dari jalur yang diharapkan oleh Tuhan. Seperti pemimpin rohani di dalam firman Tuhan hari ini, di mana situasi pada saat itu ternyata sangat menyedihkan, di mana ketika para pemimpin rohani mereka justru tidak menggembalakan jemaat atau bangsa itu dengan baik dan benar. Nah, kalau kita baca Amang dan Inang di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di sini sebenarnya sangat jelas dikatakan bahwa para pemimpin dan gembala-gembala ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli akan kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel itu. Bahkan mereka membiarkan bangsa Israel tercerai-berai dan binasa. Mereka tidak memperhatikan yang lemah, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang terluka. Mereka tidak memberikan pengharapan dan pemulihan kepada bangsa Israel. Mereka hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ketika Tuhan mengetahui situasi ini, Tuhan berkata melalui Nabi Yehezkiel bahwa Dia sendirilah yang akan turun tangan secara langsung untuk menggembalakan umatnya. Tuhan sendirilah yang turun tangan untuk menggantikan gembala-gembala yang egois tadi. Tuhan tidak akan lagi menyerahkan umatnya kepada orang-orang yang tidak setia dan yang tidak bertanggung jawab. Tuhan yang akan turun tangan dan mengambil alih umatnya dengan cara langsung. Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Amang dan Inang serta saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika ketika Tuhan melihat seruan dan harapan umatnya yang mengalami tekanan penderitaan, yang merasakan banyaknya tekanan. Ketika Tuhan melihat kondisi kehidupan umatnya yang sudah lari kemana-mana, tidak ada lagi yang mengerahkan, tidak ada lagi mereka yang memberikan penguatan. Disitulah Tuhan akan turun tangan untuk memperbaiki keadaan. Luar biasa Tuhan kita. Dia turun tangan untuk memperbaiki keadaan umat pada saat itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi ketika Tuhan sendiri yang turun tangan?
Firman Tuhan hari ini menjelaskan ada 4 hal yang Tuhan lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Yang pertama, dalam ayat 12 dikatakan seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu dombanya tercerai dari kawanannya, demikianlah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Dia mencari dan menemukan. Tuhan tidak menunggu umatnya kembali dengan sendirinya. Tuhan justru mencari yang hilang. Ia menelusuri lembah kehancuran. Dia masuk ke padang belantara dosa dan luka, dan disitulah Dia menemukan domba-dombanya yang terbuang. Yang kedua, saudaraku, dalam ayat 13 dikatakan Tuhan mengumpulkan umatnya dari antara bangsa-bangsa. Dia membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Ia akan mengumpulkan dan memulihkan. Artinya, Amang dan Inang, Tuhan tidak hanya menyelamatkan mereka secara rohani, mereka secara nyata. Yang ketiga, di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, Tuhan memberikan padang rumput yang baik. Ia sendiri menggembalakan dan memberi tempat untuk mereka berbaring. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Ia akan memberikan makanan dan ketenangan kepada umatnya itu. Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tetapi Dia akan mencari, Dia akan menemukan, Dia akan memelihara terus menerus dengan kasih dan perhatiannya kepada umatnya. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang lemah akan kukuatkan. Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan sudah turun tangan, maka Ia akan menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang lemah. Inilah gembala yang sejati, bukan hanya memelihara yang kuat, tapi Tuhan juga menggendong domba-dombanya yang rapuh dan terluka. Nah, Mang dan Inang, saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan keempat hal yang Tuhan lakukan ini adalah suatu alur yang begitu indah. Bisa kita rampungkan ayatnya yang mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang 16, di mana kita rampungkan itu Tuhan mencari dan menemukan. Setelah ditemukan, Tuhan mengumpulkan dan memulihkan. Setelah dipulihkan, Tuhan memberi makanan dan ketenangan. Dan setelah diberi makanan, Tuhan menyembuhkan luka dan menguatkan yang lemah. Sungguh suatu perbuatan yang luar biasa, Amang dan Inang, saudara-saudaraku, ketika Tuhan sudah turun tangan langsung untuk memperbaiki keadaan. Nah, Amang dan Inang, saudaraku yang terkasih, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan pada hari ini kepada kita? Kita hendak diingatkan bahwa kehidupan kita di zaman sekarang ini tidak jauh beda dengan domba-domba yang tercerai berai, yang tersesat, yang terluka, bahkan tertindas karena kerasnya kehidupan. Ada dari antara kita yang sedang tercerai berai
karena keluarga, karena konflik antara suami istri yang berkepanjangan. Bahkan ada dari antara kita hubungan orang tua dengan anak yang renggang, yang saling menyalahkan. Bahkan ada dari antara kita bertengkar di antara sesama kita, di antara sesama saudara, di antara sesama keluarga. Bahkan ada di antara kita yang merasa kesepian di dalam keluarganya sendiri. Ada di antara kita yang sedang terluka dalam pekerjaan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil, di mana usaha dan kerja keras yang sudah kita lakukan tidak dihargai. Bahkan ada dari antara kita tersesat karena kenikmatan duniawi, terlalu fokus dalam mengejar kesuksesan dan popularitas, mencari kekayaan dengan berbagai cara, hidup dalam kebebasan yang menjerumuskan. Ada dari antara kita yang tersesat karena emosional, trauma karena kegagalan, kehilangan orang yang dikasih, atau bahkan mengalami penolakan, tertekan karena kehidupan masa lalu, tertekan karena ada luka batin yang belum sembuh. Bahkan ada dari antara kita yang sedang tersesat secara rohani, meninggalkan gerejanya karena sakit hati, tidak mendapatkan hal yang baik dari pelayan-pelayan gerejanya atau komunitas iman yang tidak lagi memberikan pelukan, tetapi memberikan penghakiman. Dan banyak orang menjadi sinis, banyak orang menjadi skeptis, bahkan menjauh dari gereja. Semuanya ini memperlihatkan bahwa banyak dari antara kita hidup di zaman sekarang ini kehilangan arah dan harapan. Amang dan Inang, saya tidak tahu bagaimana pergumulan kita saat ini. Yang pasti apa yang saya sebutkan tadi sudah mewakili daripada pergumulan kita saat ini. Tapi hari ini Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri tidak akan tinggal diam. Ketika dunia membuat kita lelah, ketika dunia membuat kita terluka, ketika orang-orang di sekitar kita gagal untuk memperhatikan kita, Tuhan sendirilah yang akan turun tangan untuk menggembalakan kita. Sejauh apapun kita tersesat, Tuhan akan tetap mencari dan menemukan kita. Separah apapun kerusakan yang sudah kita alami pada saat ini, Tuhan sendiri akan memperbaiki itu semuanya. Dia akan hadir lewat firman yang menyentuh, lewat orang-orang yang peduli. Dia akan hadir dalam berbagai cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Dia tidak hanya melihat kita dari jauh, Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Hubungannya dengan Minggu Jubilate pada saat ini Amang dan Inang dan saudaraku yang terkasih, bahwa di Minggu Jubilate kita diajak untuk bersorak-sorai. Itulah arti daripada Minggu Jubilate, yaitu bumi penuh dengan sorak-sorai. Dan tema kita hari ini adalah Allah menggembalakan umatnya. Hubungannya tadi adalah bahwa kita diajak bersorak-sorai. Kenapa kita harus bersorak-sorai?
Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Karena Tuhan tidak membiarkan hidup kita pada keadaan. Dia turun tangan secara langsung. Dia tidak sekedar gembala yang memberi perintah dari jauh. Dia adalah gembala yang memeluk kita, mengangkat kita dari lembah terdalam dan menuntun kita untuk pulang. Minggu Jubilate ini mengajak kita tetaplah bersukacita. Bukan karena hidup kita selalu mudah, tapi karena Tuhan hadir dan memelihara sendiri umat-Nya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 3 mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah sendiri tidak Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini hidupmu terasa hancur, terasa kosong, atau engkau merasa jauh dari Tuhan, jangan menyerah kepada keadaan. Gembala sejati sudah turun tangan. Dia tidak mencari yang kuat, tapi Tuhan Yesus mencari sampai Dia menemukan kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena ketika Tuhan sudah turun tangan, tidak ada domba yang terlalu jauh untuk diselamatkan. Biarlah Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik bagi kita. Dia akan turun tangan. Dia akan turun untuk menemukan kehidupan kita. Dia akan turun menemukan keadaan kita. Dia akan turun menemukan kehidupanmu. Seperti yang tertulis di dalam khotbah ini, Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami saat ini, di mana Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menjadi gembala yang turun kepada kehidupan kami untuk menemukan keadaan kami dan untuk mengobat-obati kehidupan kami pada saat ini, supaya kami menjadi orang yang sembuh di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi topik minggu hari ini, bahwa Tuhan menggembalakan kami dalam segala keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Tuhan adalah gembala kami. Hari ini juga kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Gracia boru purba amang emsili tonga ke sia boru aritonang nyonya sirait boru rumah pea amang cetuga torop opu denggan boru silitonga opu tamaro boru silitonga opu guen palsaribu nyonya erep sembiring boru palsaribu. Tuhan, Engkau tiliklah dia dan Engkau sembuhkanlah mereka dari penyakit ini. Kami juga tidak lupa mendoakan program kerja yang akan kami laksanakan dalam minggu-minggu ini. Terlebih Tuhan, pesta pembangunan dan peresmian gedung serbaguna ini, Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi kami. Biarlah melalui pesta ini kami bisa bersemangat, kami bisa menyatukan satu visi dan misi kami, dan kami bisa bersorak-sorai seperti nama Minggu Jubilate hari ini. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun, atau jemaat yang berulang tahun pernikahan. Kami
menyerahkan mereka kepadamu, tambahkan umur yang panjang kepada mereka, dan berikan damai sejahtera-Mu kepada mereka, mereka tetap sukacita di dalam ulang tahun pernikahannya. Masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 689 sambil kita memberikan persembahan bulanan ke depan dan juga persembahan kedua. Mari kita bernyanyi.